perbandingan. Perbandingan sudah dipelajari sebenarnya di SD. Ya, jadi mungkin di pertemuan pertama ini masih berkaitan sama yang di SD, masih lebih gampang. Ini ada ilustrasi. Ya, jadi kita baca bersama ilustrasinya dulu, gedungnya. Satu orang untuk baca. Coba Arlo baca dulu untuk sebuah maket. Silakan. Sebuah maket atau miniatur sebuah gedung 3 dimensi. Seperti ditunjukkan pada gambar, di samping merupakan replika dari gedung sebenarnya, di mana ukuran pada maket diperkecil atau diperbesar. Dengan perbandingan yang sama, semua maket atau miniatur gedung dengan gedung sebenarnya merupakan contoh dua benda yang memiliki bentuk yang sama dengan ukuran yang berbeda, tetapi sebanding. Oleh karena itu, ukuran-ukuran untuk setiap bagian yang bersesuaian pada gedung dan maket memiliki perbandingan yang sama dalam matematika disebut dengan perbandingan senilai. Oke, terima kasih Arlo. Jadi ada gedung yang asli, yang besar, dan ada gedung yang miniatur, yang gambaran dari sebenarnya. Tetapi perbandingan ukurannya sama. Ya, jadi bentuknya sama, cuma ukurannya yang beda. Seperti itu. Ya, jadi ada kata-kata perbandingannya sama. Itulah yang akan kita pelajari. Kalau di superhero Marvel, siapa yang suka nonton Marvel? Yang terakhir kan ada Endgame. Ada tidak superhero yang bisa menggambarkan perbandingan seperti perbandingan gedung dengan miniaturnya? Oke, jadi di superhero Marvel itu contohnya itu si Scott Lang, ya, Ant-Man. Jadi dia pada saat membesar atau mengecil, perbandingan proporsi dari tubuhnya sama. Pada saat dia membesar, mengecil, ataupun dalam ukuran normal. Jadi perbandingannya sama. Kita lanjut tentang skala, gambar berskala. Nah, jadi ini gambar berskala. Kalian lihat di sini ada peta dari Bandung ke Bogor dengan jarak pada peta 2 cm, kemudian dengan skala 1:5.600.000. Ini ada skala, ada jarak pada peta. Nah, ditanyakan di sini jarak sebenarnya ya. Jadi inti dari ini skala adalah perbandingan antara jarak pada peta atau denah terhadap jarak sebenarnya. Jadi itu yang dimaksud dengan skala. Dengan memahami pengertian tersebut, sebenarnya kita tidak perlu menghafal rumus-rumus skala ini ya. Cukup paham saja skala itu peta banding sebenarnya. Jadi ketika ada soal dengan menggunakan perbandingan, kita bisa dapat hasilnya. Ya, contoh di sini ya. Contoh 1. Jarak antara Bogor dan Cirebon adalah 4 cm. Tentukan jarak antara Bogor dan Cirebon yang sebenarnya. Ya, kita lihat skalanya 1:5.600.000. Jarak pada peta 4 cm. Berapakah jarak sebenarnya? Jadi kalau tidak pakai rumus, cukup pakai perbandingan, boleh kita tulis ya. Seperti ini, saya coba bagikan dulu papan tulis. Ya, tadi di situ 1:5.600.000 ya. Tulisannya jelek karena cuma pakai keyboard. Cuma pakai pad. Jaraknya 4 cm. Ditanyakan berapakah jarak sebenarnya. Kelihatan enggak tulisan saya? Halo? Kelihatan, Pak. Oke.
Nah, dengan memahami bahwa skala adalah perbandingan jarak pada peta, ini peta, yang di belakang ini sebenarnya, maka kita bisa mencari berapa jarak sebenarnya. Nah, kalau ini 4 cm, berarti di sebelah berapa sentimeter. Jadi kita lihat saja, 1 berubah menjadi 4, ini dikali 4. Nah, maka 5.600.000 juga kita sisa kalikan 4 untuk dapat berapa jarak sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi 20, 24, 224 ya. 224, nolnya ikut sebanyak 5. Estetik sekali tulisan saya ini ya. cm. Nah, kalau diubah ke kilometer, coret nolnya 5, jadi dapat 224 km. Jadi tidak usah hafal rumus, cukup ingat bahwa skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan sebenarnya. Seperti itu. Nah, kembali ke tadi. Nah, jadi benar ya jawabannya 224. Kalau model soal yang kedua, diketahui jarak sebenarnya 120 km. Ada skala 1:800.000. Bagaimana menentukan jarak pada peta? Ini saya tunjukkan lagi ya. Dengan coretan 1:800.000 dengan 120 km. Tulis dulu skalanya 1:800.000. Kemudian diketahui 120 km. 120 km harus diubah ke cm dulu ya. Berarti kita tambahkan 0 sebanyak 5. Jadi di sini peta banding sebenarnya ini yang ditanyakan. Berapa jarak pada peta? Kalau di sini adalah 120, terus nolnya ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 12 juta. Nah, kita boleh coret nolnya 5 ya, supaya gampang mengalinya. Jadi 8 dikalikan berapa supaya dapat 120. Yuk, siapa yang tahu 8 kali berapa supaya dapat 120? Atau 120 bagi 8, berapa? 15. 15 ya. Kali 15, berarti yang satu juga dikali 15 supaya adil. Jadi ketemulah bahwa jarak pada peta adalah 15 cm gitu. Jadi dengan menggunakan pengertian dari skala dan menggunakan perbandingan, maka soal-soal seperti ini tidak perlu menghafal rumusnya. Oke. Intinya harus ke sentimeter dulu semua. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada suara ini. Ada yang mau bertanya, silakan. Oke. Ada kelanjutan ya di bawah. Ternyata kalau mau cari luas sebenarnya, bisa pakai rumus luas sebenarnya adalah luas pada gambar kali K pangkat 2. Oke, ini bisa dipakai kalau di dalam soal ditanyakan luas. Luas sebenarnya dari sebuah denah atau peta.
Saya contohkan ya. Ini contoh. Sebuah desain taman digambar menggunakan skala 1:250 dengan ukuran taman 30 kali 20. Ini cara cepat dia kasih ya. Kalau mau cari luasnya, kalikan saja 30 kali 20 dikali dengan 250 pangkat 2. Nanti akan dapat 600 kali 62.500, dapat 37.500.000 cm kuadrat. Sentimeter kuadrat ke meter kuadrat 2 langkah ya. 2 langkah, tapi karena ini kuadrat, hapus nolnya berarti 4. Hapus nolnya 4, jadi dapat 3.750 meter persegi. Nah, kalau tidak pakai rumus cepat ini ya, ini buku memberi rumus cepat. Kalau tidak pakai rumus cepat ini, maka kita cari satu persatu ukurannya. Yang 30 cm itu berapa luas sebenarnya, dan yang 20 cm itu berapa luas yang sebenarnya. Habis itu dikalikan. Saya kasih contoh. 30, 20 dengan 1:250 ya. Skalanya 1:250. Jarak pada peta tadi 30. Mau dicari jarak yang sebenarnya. Jadi ini cukup kalikan 30. Kalikan 30, maka dapat 7500 cm. Ini jarak sebenarnya. Ini diubah ke meter, jadi 75 cm. Sementara untuk yang 20 itu dengan cara yang sama, ya jadi sisa dikali 20. 1 ke 20. Jadi 50 cm, maka dia 50 meter. Ini sudah meter ya, sorry. 50 meter. Nah, jadi luasnya adalah 75 kali 50. Nanti akan dapat jawaban 3750 meter kuadrat. Jadi kalau dengan pakai cara cepat, dengan cara biasa seperti ini, maka dapat jawaban yang sama. Jadi harus cari satu-satu dulu baru dikalikan. Jangan langsung kalikan baru kali 250. Itu salah ya, harus dikali 250 kuadrat menurut rumusnya. Jadi ini dikerjakan terpisah, yang panjang sama yang lebar. Habis itu digabung untuk cari luas. Oke, silakan. Kita masuk ke mengenal perbandingan. Ya, jadi di sini ada teks roti telah menjadi makanan yang umum dikonsumsi sebagai pengganti menu sarapan pagi maupun sebagai pelengkap minum teh atau kopi pada waktu siang atau sore. Roti merupakan salah satu makanan fermentasi, ya, di mana dalam pembuatannya melibatkan mikroorganisme dalam bentuk ragi sehingga adonan dapat mengembang dan terbentuk serat atau tekstur roti dan beraroma harum khas roti ketika dipanggang ya. Jadi untuk membuat roti yang enak diperlukan bahan yang baik dengan takaran atau ukuran yang pas. Misalnya untuk membuat 8 roti diperlukan 1 kilogram, atau dengan kata lain perbandingan terigu dan roti adalah 1:8. Jadi untuk membuat 1 kilogram roti butuh 8 roti butuh 1 kilogram tepung. Jadi perbandingannya 1:8. Dan seterusnya ke bawah ya. Jadi perbandingan itu bisa dituliskan ya dalam bentuk 1:, atau dalam bentuk per. Ini saya carikan perbandingannya.
Nah, ini penulisannya. A banding B atau A per B. Dibaca A berbanding B. Jadi kalau ada dua hal yang dibandingkan, boleh ditulis pakai titik 2 di tengahnya, boleh juga disusun atas bawah, tetapi pakai tanda per. Itu cara menyatakan perbandingan. Nah, ini contohnya. Perbandingan banyak roda bisa ditulis dalam bentuk 4,26, 4 banding 6. Kemudian perbandingan kapasitas mesin 1800 banding 5400. Kemudian 180 banding 540. Tetapi perbandingan itu harus dalam bentuk bilangan bulat yang paling sederhana. Sehingga 4 banding 6 itu masih bisa istilahnya disederhanakan atau diperkecil dengan cara dibagi 2. Jadi 4 dan 6 sama-sama bisa dibagi 2, maka jawabannya jadi 2 banding 3. 1800 dengan 5400 disederhanakan sama-sama bagi 1800 atau bagi 100 dulu, jadi 18 banding 54, baru disederhanakan lagi yang kedua kalinya, bagi 18 jadi 1 banding 3. Kemudian yang tenaga mesin juga sama ya, 1 banding 3. Jadi perbandingan harus dalam bentuk yang paling sederhana. Kira-kira seperti itu. Ada contohnya ya. Ini 45 banding 120. Karena sama-sama bisa dibagi 15 ya, FPB-nya adalah 15, maka 45 bagi 15 dapat 3. 120 bagi 15 maka dapat 8. Jadi perbandingannya itu 3 banding 8. Nah, seperti itu. Kalau ada dalam bentuk pecahan 16 1/2, ubah dulu dia ke bentuk pecahan biasa. 2 kali 16 tambah 1. Jadi 32 tambah 1, 33/2 banding 9/1. Ini boleh dikalikan, diubah jadi perkalian ya. 33/2 banding 9/1 diubah jadi 9 kali 1/9 ya. Kalau aturan pecahan ketika bagi jadi kali dibalik. Sehingga dapat 11/6. Mungkin ada cara yang lebih mudah ya. 33/2 banding 9/1. Saya coba tunjukkan. 33/2 banding berapa tadi? Banding 9. Nah, ketika seperti ini, kita cukup keduanya kita kali 2. Ini kali 2, yang ini juga kali 2. Kalau 33/2 dikali 2, 2-nya habis, jadi sisa 33. Kemudian 9 dikali 2 jadi 18. Nah, baru ini disederhanakan bagi 3. 11 banding 6. Selesai ya. Jadi boleh cara lain ini ya. Jadi boleh dibuat seperti ini. Oke, jadi sama ya, 11 banding 6. Kemudian kalau ada perbandingan yang melibatkan satuan, ini ada 27 cm banding 1,8 meter. Ini harus diubah satuannya jadi sama dulu. Sama-sama meter atau sama-sama sentimeter. Jadi ubah 1,8 meter jadi sentimeter, jadi kali 100. 1,8-nya kali 100. Karena 1 meter itu 100 cm. Jadi dapat 27 banding 180. 27 banding 180 kita bagi 9, jadi 3 banding 20. Nah, ini ada contoh lagi, 1,9 liter banding 2 galon. Ubah dulu sama-sama liter, ya 1 galon
3,8 liter, jadi kalau 2 galon kali 2 jadi 7,6. 1,9 banding 7,6, kita kali 10 dulu supaya jadi 19 banding 76. Habis itu sama-sama bagi 19, jadi dapat 1 banding 4. Sementara untuk yang B, ons dengan kilogram, onsnya kita ubah ke kilogram ya di sini. Jadi kita kalikan 10. Jadi kalau harga 7.500 untuk 1 ons, maka untuk 1 kilogram ya kali 10. Karena 1 kilogram itu 10 ons. Jadi 75.000 banding 60.000. Sederhanakan, perkecil, coret nolnya 3. 75 banding 60, lalu bagi 15, dapat 5 banding 4. Untuk penjelasan untuk nomor 2. Oke, sampai nomor 2 ada yang mau bertanya? Tidak, disilakan. Soal dulu ya, siapa yang bisa ini, yang bagian A. Bagian A, 1A, siapa yang berani mencoba menjawab? Silakan. Suara-suara 1/4. 1/4. Caranya? Dibahagi 3 dulu. Jadi Dapatnya 6/24. Terus bahagi 6, dapat 1/4. Oke, terima kasih Darren. Ada yang punya cara lain selain Darren punya? Darren punya dia bagi 3 dulu, baru bagi 6. Atau langsung dibahagi 18. Yang B, siapa yang bisa bagian B? 2/2 banding 1/3/4. 2/2, saya kasih tulisan ya. 2/2 banding 1/3/4. Ayo, siapa yang mau coba? Ubah dulu ke pecahan biasa. Ini misalnya di sini. Ya, Pak. Ada. Oke. Bantu saya mengubah ambil takaran dulu. kali. Ini dikali. Habis itu hasilnya ditambah. Jadi berapa? Oh, jadi ini jadi 7/2. 5/2. 5/2. Oke. Yang 1/3/4. Yang 1/3/4 7/3. 7/4. Aduh, coba saya balik ini. 7/4. Oke. Sekarang lihat penyebut 2 dan 4. Ini ada 2 cara ya sebenarnya di sini. 4 ya. Nah, ini cara pertama dulu. Cara pertama, keduanya dikali 4. Jadi 5/2 kita kali 4. Kali KPK-nya. 7/4 juga kita kali 4. Jadinya berapa kalau 4 kali 5 bagi 2 atau 4 bagi 2 kali 5? 4 bagi 2 kali 5. 4 bagi 2 kali 5, 10. Oke, benar. Yang satunya? Yang satunya 8. Kali toh, 7. 4 bagi 4, 1 ya, kali 7, 7. Ini cara pertama. Keduanya dikali dengan menghilangkan penyebut, istilahnya, menghilangkan nilai penyebut. Cara kedua, bagi ubah jadi kali, jadi 5/2 kali 4/7. Dikali terus dibalik. Nah, ini sisa dikalikan. 5 kali 4, berapa? 20. Terus yang bawah? 2 kali 7. Oke. Sederhanakan. Sama-sama bagi 2. Sama-sama bagi 2, 10. Habis itu 10, 10 habis itu 7.
7. Jadi jawabannya sama, 10 banding 7. Ini jawabannya ya. Oke. Oke, terima kasih sudah membantu saya. Oke, soal selanjutnya ya. Siapa lagi yang mau coba? Bebas. C, D, E, F yang C saja. Siapa yang mau coba? Saya. Siapa? Siapa ini? Saya tidak lihat mukanya. Dengan siapa saya bicara? Halo, halo. Halo, Woi, siapa? Miguel. Miguel. Mau coba yang mana, Miguel? Yang C. Yang C, 25 cm banding 1 m. Tunggu ya. 25 cm banding 1 m. Oke, Miguel, diapakan? 1 meter disederhanakan jadi 100 cm. Oke. Terus 25 tetap ya. FPB-nya 25, jadi 1 banding 25. 4. 1 banding 4, 1 banding 4. Bagus, jadi sama-sama bagi 25, 1 banding 4. Thank you, Miguel. Siapa lagi yang mau coba? Silakan. Saya, Pak, yang D. Ini siapa, Deren? Iya. Yang D, 200 gram banding 7 kg. Bu. Dibahagi 50 dapat 4 berbanding 140. Terus itu Langkah pertamanya ubah satuannya, samakan dulu. Jadi berapa dengan berapa? 200 gram berbanding 7.000 gram. 7.000 gram ya. Karena 1 kg 1.000 gram ya. Oke. Iya. Lalu Dibahagi 50 dapat 4 berbanding 140. 4 banding 180. Oke. 140. 140 terus? Terus dibahagi 4. Dapat 1 berbanding 35. 1 banding 35. Oke, ini caranya Deren ya. 1 banding 35. Boleh juga cara lain. Langsung bagi 200 juga boleh ya. Atau bagi 100 dulu. Bagi 100 jadi 2 banding 70. Habis itu bagi 2, 1 banding 35. Jadi banyak cara ya selama disederhanakan sampai paling kecil. Oke, cukup ya. Kita lanjut. Bagaimana kalau perbandingannya ada 3 jenis perbandingan, kayak nomor 3. A banding B sama dengan 3 banding 8, sementara B banding C adalah 6 banding 7. Bagaimana cara kita membuat supaya perbandingannya jadi A banding B banding C? Jadi kalau di buku, dia buat KPK-nya antara yang sama. Di sini kan B-nya ada yang 8, B-nya juga ada yang 6. Jadi dicari KPK dari 8 dan 6, yaitu 24. Gitu. Jadi 8 jadi 24 dikali 3. Ya, kemudian 6 jadi 24 dikali 4. Makanya perbandingannya 9 banding 24 bagi 2 banding 28. Kalau kurang paham saya tuliskan ya penjelasannya. A banding B, A banding B, 3 banding 8. Sementara B banding C, 6 banding 7. Kita coba gabung ya. Jadi 3 sekaligus. A
banding B banding C. Kita tulis saja bersusun. A banding B kan 3 banding 8. 3, 8. Terus B banding C itu 6 banding 7. Jadi 6, 7. Nah, dari sini kita mau membuat perbandingan yang baru, yang asli di bawah ya. Kita mau tulis di sini hasilnya nih. Berapa banding berapa banding berapa. Kita lihat 8 dan 6. KPK-nya adalah 24. Kelipatan 8 kan 8, 16, 24. Sementara kelipatan 6, 6, 12, 18, 24. Jadi KPK-nya 24 gitu. Jadi yang di tengah ini dapat 24. Nah, sudah selesai tengahnya. Sisa yang di ujung kiri dan ujung kanan. Yang kiri dulu. Karena 8 berubah jadi 24, kira-kira 8 supaya jadi 24, dia dikali berapa? 3. Kali 3. Maka 3-nya juga dikali 3 karena mereka selurus. Ini selurus kan? Ketika 8 dikali 3, maka 3-nya juga harus dikali 3. Maka dapat berapa? 3 kali 3? 9. 9. Nah, selesai. Sisa yang kanan. Nah, 6 dan 7, ini mau kita kalikan dengan sesuatu. 6 berubah jadi 24 kali berapa? 4. Kali 4 ya, 6 kali 4, 24. Berarti 7 juga dikali 4. Jadinya berapa? 28. 28. Begitu caranya. Jadi dapatlah perbandingan A banding B banding C adalah 9 banding 24 banding 28. Kalau mau cari A banding B kan dilihat ini, oh 9 banding 24. Disederhanakan bagi 3 dapat 3 banding 8. Kembali ke soal. Kalau mau cari B banding C, oh 24 banding 28, sama-sama bagi 4 dapat 6 banding 7. Jadi inilah cara mengubahnya. Mungkin satu soal ya yang seperti ini. Saya buatkan. Siapa tahu ada yang sudah bisa kerja. Misalnya A banding B adalah 1 banding 4. B banding C, aduh tulisan saya jelek sekali nih. Cuma pakai keypad jadi. B banding C sama dengan 5 banding 3. Ayo, siapa yang bisa dapat perbandingan A banding B banding C-nya berapa? Kalau A banding B 1 banding 4, sementara B banding C 5 banding 3. Berapakah A banding B banding C? Ayo, siapa yang berani coba? Siapa ya? Siapa tuh? Saya. Miguel lagi? Aku tahu. Siapa itu marah-marah? Vio ya? Vio dulu. Miguel sabar ya, Vio dulu. Oke, Vio, bagaimana? A banding B karena B-nya 4 dan 5 maka dijadikan jadi 20. Jadi 1 banding 4 terus lurusnya bawahnya 4 ada 5. Jadi tulis 1 banding 4 terus bawahnya itu 5 banding 3 satunya. Oke. Jadi karena 4 dikali, kalau 4 dikali 5 jadi 4. 1 kali 4 tetap 4. Lalu 4. Tunggu. 1 banding 4, 5 banding 3. Berarti 5 dibanding, hasilnya 5 dibanding 20.
Terus 20 dibanding 12. 12 ya. Heeh. Oke, mantap. Miguel sama enggak jawabannya Miguel dengan Vio punya jawaban? Sama. Oke, mantap. Berarti yang lain ada yang mau bertanya dulu yang lain? Sekarang ada soal cerita. Andi memiliki kelereng lebih banyak 6 butir dari kelereng Rizal. Perbandingan kelereng Andi dan Rizal 7:5. Jika kelereng Andi dan Rizal masing-masing diambil 5 butir, tentukan perbandingan mereka sekarang. Jadi kita cari dulu perbandingan kelereng mereka sebelum diambil. Jadi kita mau cari perbandingannya jumlah kelerengnya sebelum diambil ya. Kita mau cari dengan modal perbandingan 7:5 dan selisih kelerengnya adalah 6. Selisih kelerengnya 6. Jadi saya tunjukkan caranya sebelum ini. Ini cara yang di buku boleh ya, boleh. Boleh juga, tapi saya ada cara lain. Saya coba tunjukkan. Andi banding Rizal tadi adalah 7:5. 7:5. Sementara selisihnya 6. Andi kurang Rizal 6 butir. Nah, ini pelajaran SD ya. Mungkin ada yang sudah tahu ini. Sebelum saya kerja, ada yang tahu enggak berapa kelereng Andi dan Rizal? Perbandingannya 7:5, selisihnya 6. Oke, saya jelaskan dulu lah. Jadi buat Andi, kita buat kayak tabel seperti ini ya. Andi, Rizal, kemudian diketahui Andi kurang Rizal. Ini salah satu cara saja. Lama-lama kalau sudah menguasai tabel seperti ini, tanpa menulis bisa tahu jawabannya. Nah, di baris pertama diisi dengan perbandingan. Nah, ini mau diisi perbandingannya berapa, perbandingan berapa, selisih perbandingan berapa. Di baris kedua diisi dengan butir, berapa butir. Nah, nanti kelereng A berapa butir, kelereng B berapa butir, kelereng C berapa butir, A kurang C berapa butir. Nah, dari soal kita mau isi ke dalam tabel ini. Nah, di soal kan ada A banding R 7:5. Jadi kita isi ini 7, 5. Sementara selisih kelerengnya 6 butir. Oh, jadi kita bisa ini isi di sini 6. Nah, jadi dari soal kita dapat ini 7, 5, dan 6. Nah, yang titik-titik itu yang ditanyakan soal yang ini ya. Ini dengan ini. Kira-kira yang atas ini ya. Berarti kalau 7:5, kalau selisihnya 6, kalau mau nyari berarti harus 1-1 dong. Misalnya, misalnya itu kalau mau nyari yang A itu 7/6, berarti 7/2 dikali 6, begitu? Boleh. Kalau yang 5 juga 5/2 dikali 6, begitu? Boleh, boleh. Oh, Iya. Boleh. Boleh seperti itu. Kalau pakai cara tabel ini ya, sisa dilihat selisih dari 7 dan 5. Selisih 7 dan 5 berapa sih? Halo? 7 kurang 5 berapa selisih? Hah? 2, oke. Nah, ini diisi 2. Selanjutnya sisa dilihat. 2 supaya dapat 6 dikali berapa? 3. Jadi semuanya dikali 3. 5 kali 3? 15. 7 kali 3? 21. Oke, ini caranya ya.
Jadi dengan cara tabel seperti ini. Kalau caranya Vio juga sama ya, hasilnya gini. Bebas. Ini saya kasih pilihan saja. Nah, katanya di soal, setelah dapat jumlah kelerengnya masing-masing dikurangi 5. Ini kurang 5, ini juga kurang 5. Jadi dapat 16 dengan 10. Lalu dibuat perbandingannya. 16 banding 10 disederhanakan jadi bagi 2 ya. 8 banding 5. Oke. Tidak usah bagus tabelnya ya, cukup begini. Jadi tulis di kolom di baris pertama itu perbandingan, baris kedua isinya butirnya. Oke, ada yang bertanya dulu? Oh ya, saya contohkan bagaimana kalau ada 3. Ada 3 perbandingan ya. Ini contoh-contoh bisa dilihat nanti. Ada 3 hal yang mau diperbandingkan, kayak nomor 8. Panjang sebuah kapal 45 meter, perbandingan panjang, lebar, dan tingginya 15 banding 3 banding 5. Berapakah ukuran lebar dan tinggi kapal? Ini bagaimana caranya? Ini sih bisa langsung ditebak ya. Yang jago tebak, coba tebak lebarnya berapa, tingginya berapa. Itu berarti kalau mau nyari yang 3 berarti 3/15 dikali 45. Jadi Boleh. hasilnya 9. Oke. Terus yang 5/15 dikali 45 berarti Oke. 15. Oke, benar ya. Nah, saya tunjukkan kalau pakai tabel ya. Nah, panjang, lebar, tinggi. Di baris yang atas diisi dengan perbandingannya. Perbandingannya tadi kan 15, 3, 5. Di bagian bawah diisi dengan ukuran meternya berapa? Berapa meter? Panjangnya kan 45 meter ya. Nah, sekarang lihat 15 kali berapa dapat 45. Kali berapa yuk? 45 bagi 5 kali 3 ya. Jadi semuanya dikali 3. 3 kali 3 9. 5 kali 3 15. Nah, jadi dapat sama dengan jawabannya Vio, lebar 9, tinggi 15. Ini cara tabel. Oke. Tunggu ya, saya cari soal yang model lain lagi. Oh, sudah habis. Oke, kalau begitu, karena sudah habis, cari soal UN dulu ya, soal UN. Perbandingan kelereng Andi, Budi, dan Citra adalah 2 banding 5 banding 7. Selisih kelereng Budi dan Citra 24 buah. Berapakah jumlah kelereng mereka bertiga? Silakan dicoba. Nanti soal kuisnya saya buat salah satunya ini ya. Soal ininya apa? Tugasnya. Cluenya pakai tabel. Karena kalau tidak pakai tabel, nanti susah.
Jadi perbandingannya 2, 5, 7. Selisihnya 24 buah. Yang ditanyakan berapa jumlah ketiganya. Oke. Yang mau diisi yang titik-titik. Pak, jadi itu 2 ditambah 5 ditambah 7 atau gimana? Yang B kurang C dulu isi. Oh, B Atau kurang C C dulu kurang B habis ya? itu ditambah. Atau C kurang. Nah, Oh, iya. kurang B karena lebih besar yang C-nya. Nanti cari dikali berapa ya di sini. Dari C kurang B kali berapa supaya dapat 24. B kurang C, C kurang B berapa? C kurang B ini. C kurang B 2. 2. 2 dulu. Terus 2 kali berapa dapat 24? 2 kali 12. Oke, 12 Asal pengalinya nggak ya. salah. Coba lanjut. Semua dapat itu. 14. Atau Oke. B tambah C 14. Oke. Sudah mau dapat? Satu kali lagi. Karena 2 untuk dapat 24 ya dikali 12, maka 14-nya juga dilakukan hal yang sama. Gitu. Berapakah jawabannya? 168. 168. Oke. Kalau pakai cara biasa, sumpah ini agak panjang. Kalau pakai cara biasa ya. Jadi kalau pakai cara cepat, ini mudah. Semuanya kali 12. Bahkan kita bisa cari berapa AB dengan C masing-masing. Karena kita sudah tahu dikali 12, jadi yang 2, 5, dan 7 itu kita kali 12 saja. Jadi ini kali 12. 24. Oh, ternyata kelerengnya si A 24. Ini kali 12. Ini juga kali 12. Dapatnya 84 ya. Nah, jadi bisa ketahuan kelereng setiap orang gitu. Jadi satu tabel bisa menyelesaikan banyak soal. Intinya yang baris atas isinya perbandingan saja, perbandingan. Apakah itu selisih, jumlah, pokoknya yang atas perbandingan. Yang bawah ya, yang baris bawah itu isinya baru tentang kelerengnya atau berapa buah ya, seperti itu. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup meeting hari ini? Silakan. Jadi tadi skala ya, skala baru perbandingan dua hal ya, diperkecil. Kemudian yang terakhir tadi mencari perbandingan, menyamakan perbandingan tiga variabel ya, kemudian mencari nilainya. Oke,